Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Apua. Salam hangat Jabat Erat. Topik kali ini Abuah ingin menjelaskan mengenai topiknya itu panduan dalam mencari panduan dan panduan dalam membuat panduan. Oke, Bah, ini ngomong apa sih nih Bah? Pagi-pagi udah aneh. Enggak, saya mau sharingnya ini adalah sesuatu hal yang terkait banyak saya lihat panduan-panduan di YouTube channel maupun di berbagai situs lain, nggak hanya cuma YouTube. Tapi umumnya yang di YouTube yang topik yang ini, saya lihat begitu banyak panduan mengenai segala macam. Tentu panduan yang bisa umum ya, dari mulai cara membuat ini, cara membuat itu, unboxing, banyak juga kan unboxing mengenai ini itu, kemudian cara ini ke mobil, ke memasak, apa segala macam panduan. Ya termasuk dalam pembuatan aplikasi dan lain sebagainya, gitu loh. Nah, sejauh ini yang saya lihat panduan-panduan banyak yang bagus-bagus dan kemudian sangat mengasihkan, apalagi tata bahasanya itu enak dan kemudian penjelasannya menarik. Ada juga lah yang kurang ya, tetapi banyak kan juga yang sudah menarik gitu loh. Nah, cuma ada yang kadang masih dibilang dalam tanda kutip mungkin luput untuk diperhatikan baik oleh yang membaca maupun oleh yang membuat. Perlu adanya pembaruan, suatu panduan. Oke, ya. Apa perlu Bah di situ? Sangat perlu, apalagi kaitannya dengan aplikasi. Ya. Anggap sekarang bukan pembaruan, anggap ini konten biasa. Let's say Anda mendapatkan suatu promosi aja, brosur, ya. Bayangkan Anda mendapatkan suatu brosur untuk datang ke suatu perumahan yang di sini kalau beli perumahan itu bagus, beli rumah di sana bagus, ataupun kalau Anda wisata ke hotel ini, wisatanya bagus, view-nya itu pemandangannya wah segala macam bagus deh gitu loh. Oke. The brochure told you that, okay? Dan kemudian that makes you interested to come over. Sampai Anda sediakan waktu khusus, cari waktu liburan, yuk pengen ke sana sesuai apa kata brosur. Oke. Cuma karena hambat dalam hal biaya ataupun waktu, sehingga mungkin Anda ke sana setelah 6 bulan atau bahkan mungkin setelah 1 tahun. Pas Anda sampai di sana, ternyata kondisinya itu jauh berbeda dengan apa yang ada di brosur. Pemandangan yang dibilang ternyata udah nggak ada. Sudah ada orang bikin bangunan. Iya, kalau bangunan sudah jadi kemudian bagus. Kadang baru masih dibangun, jadi masih baru ada bangunan baru dibangun ya, gitu loh, semen-semen apa segala. Pemandangan justru sangat nggak enak, ya. Ataupun segala kondisi sudah berubah. Tanaman yang dulu kayaknya bagus segala, sekarang kemudian kok banyak yang tandus. Kemudian dibilang ternyata karena Anda sekarang ini lagi musim kemarau, jadi sehingga banyak yang mati di situ lah. Fotonya ini gimana? Ini foto lagi musim penghujan atau lagi yang zaman dulu gitu loh. Sekarang ada banyak perubahan misalnya. Ya, itu saja sudah mengecewakan Anda. Apalagi kalau Anda lihat view-nya sekarang kok ini berbeda dengan yang di sini, katanya kamarnya bentuknya begini gitu kan. Pas Anda lihat, Anda datang kok sekarang kamarnya lain. Dia bilang, Pak ini justru ada manajemen baru yang kemudian melihat itu kurang bagus, gimana sekarang melakukan perombakan, diperbaikan, sehingga investasinya bagus, semuanya diperbarui. Padahal mungkin Anda ke sana karena ingin menikmati suatu kondisi yang sangat sesuai dengan yang Anda lihat dulu di foto, misalnya karena punya kenangan tertentu atau apa gitu loh. Anda pasti akan kecewa kan? Kita ngomong masa lalu. Oke, sekarang saya geser ke masa yang sekarang dan ke depan. Let's say mobil. Anda beli mobil, ya, mobil masa sekarang, tetapi kemudian Anda mendapat panduannya itu adalah panduan yang Anda lihat diajarkan sama orang yang belum pernah kenal mobil yang baru. Oke? Jadi dia pun bingung cara melihat, ternyata sekarang sudah pakai power window, sudah central lock, sudah electric steering untuk yang tiltnya segala. Kemudian recline-nya segala kursinya juga semuanya sudah automated. Ya, informasinya sudah berupa digital misalnya, dan berbagai fitur-fitur baru lainnya. Sementara yang melatih Anda, dia itu adalah orang yang tercipta pada saat itu adalah dia baru pakai mobil yang kuno. Tentu akan kemudian nggak akan berguna, apa yang Anda pelajari dari dia pasti tidak akan maksimal, karena he doesn't know how to maximize. Maybe he knows how to use it gitu loh, karena baru tahu cara pakai power window, ya udah dinaikin turunin gini. Tapi ternyata ada cara tertentu
Misalnya power window kalau diginiin, diklik-klik 2 kali otomatis naiknya terus ke atas tanpa perlu dipencet lagi misalnya, dan lain sebagainya. Ya, some kind of advanced features yang sebetulnya diciptakan oleh si empunya pemilik mobilnya, tetapi tidak sampaikan oleh si pemberi yang orang ngajarin kepada Anda. Oke. Itu pasti akan sangat annoying dan kemudian Anda tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan kalau belajar sama orang yang benar-benar mengerti mobil yang sangat baru. Nah, satu-satunya yang paling baru apa? Buku manual. Problemnya di Indonesia, buku manual itu adalah sesuatu yang bisa dibilang bahkan kayaknya tabu untuk dibuka ya. Kayaknya baca buku manual tuh kayaknya orang, kok saya bodoh banget mesti baca manual. Pas beli, ya saya tahu ada cara pakainya gini. Jarang orang kita mau membaca buku manual, betul ya? Gitu loh. Handphone, motor, mobil yang udah bagus semuanya udah pakai sampai bertahun gitu. Ternyata pas kita lihat buku manualnya masih lempeng, rapi aja kayak nggak pernah dibuka, dan memang tidak pernah dibuka. Karena orang kita nggak cukup punya waktu untuk belajar buka page by page, itu caranya ya. Nggak semua lah, tapi umumnya gitu, ya kan? Diakui betul ya, gitu lah. Kenapa hal ini terjadi? Ya, saya nggak bisa menyalahkan suatu budaya kita. Itu ada Indonesia, kita harus bangga. Tetapi kalau kita bicara budaya, bukan sesuatu yang salah. Bahwa kita adalah terlebih banyak think instantly gitu loh. Kalau bisa cukup hanya langsung pada poin-poinnya aja, nggak perlu dari awal semuanya terlalu dijabarkan. Dimana kalau di buku manual kan dari awalnya bertahap sampai ke ujung. Pengennya langsung jump ke halaman tertentu, padahal ada sebut di buku manual, tinggal lihat daftar isi, itu pun susah untuk dicari, segan gitu loh, betul kan ya, gitu loh. Nah, itu menjadi kendala kita. Nah, yang lebih mendasar karena kebiasaan bahwa semacam ada suatu ajaran lah, kita bisa bilang di situ, dimana ajaran di sini saya pelajari itu memang sangat applicable sampai sekarang, yaitu bahwa you hear, you forget. You see, you remember. You do, you understand. Ya, saya ulangi lagi. You hear, you forget. You see, you remember. You do, you understand. Oke? Kalau ngedengarkan panduannya segala gitu, kadang kita masih lupa karena harus mendengarkan dan diolah di otak. Tetapi saat kita melihat, mencernanya lebih gampang karena kita memvisualisasikan. Bahkan sesuatu yang tanpa suara, pas kita lihat, kita bisa memvisualisasikan suatu kira-kira suaranya seperti apa. Beda kalau kita mendengar sesuatu, dibilang bentuknya seperti ini, kotak, tinggi, gini-gini, mengilustrasikannya untuk apa yang diceritakan susah, gitu kan. Itu sebabnya orang lebih suka melihat, ya. Apalagi you do, you understand. Oke, karena sudah melakukan, ya. Nah, ini ada suatu ajaran yang masih valid sampai sekarang, dan kemudian saat diterapkan kepada kita, dijadikan dalam suatu manual, dibikin, maka kemudian sekarang manual dibuatkan cara membuat ini, cara membuat itu, langsung dibikin, langsung singkatnya aja. Some kind of shortcut, umpamanya membuat ini segini, membuat ini segini, membuat ini segini caranya gitu loh. Ya. Yang kalau digabungkan jadi satu, menjadi satu buku manual. Tetapi karena dibikin parsial, jadi lebih ngelihatnya kita bisa loncat. Kita hanya mau ngelihat bagaimana cara melakukan A aja. Tinggal replay aja konten itu. Akhirnya kita will master it gitu ya, sangat menguasai. Begitu pula kalau konten-konten yang lainnya, ya. Nah, sekarang kalau kita seperti itu berarti bahwa kita lebih menyukai sesuatu yang simpel penjelasannya. Oke. Nah, kebiasaan ini juga menjadi bisa dibilang target para orang-orang yang membuat banyak panduan di YouTube kan banyak kan di situ, karena dia untuk memenuhi curiosity-nya, keingintahuan orang atas hal-hal yang seperti ini. Oke. Maka itu jadi cocok. Yang satu senang tahu melihat bagaimana minat orang, yang satu memang pengennya langsung jadi yang singkat-singkat aja. Gitu, maka dibuatin, ya. Tetapi bahwa pada saat itu ada suatu pembaruan, dia ini tidak memperbarui. Tetapi yang menyimak masih tetap menganggap bahwa dikira itu konten yang lebih baru, padahal enggak. Nah, ini ada gap yang dimana sebetulnya jadi kalau dilihat dalam konteks cuma 1 minggu, 2 minggu, atau umpamanya telat 1 bulan, 2 bulan, nggak apa-apa. Tetapi beda dengan mobil, yang dimana kalau mobil dalam hal 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, loncatannya bisa berubah jauh ya antara versi lama sama versi baru. Kalau di software nggak perlu 3 tahun loh. Ya, cukup dalam 1 tahun aja perkembangan softwarenya itu sangat drastis banget. Perubahannya itu sangat berbeda. Kan tergantung perkembangan yang bisa dilakukan.
Itulah hebatnya kita dalam pembuatan di aplikasi. Saya nggak bilang muji bahwa saya dan teman-teman orang software itu memang jago, tetapi memang kemungkinannya seperti itu. Dan Anda pun yang mau belajar software, kalau Anda lakukan, ya Anda bisa melakukan kelebihan yang sama gitu loh. Nah, sekian banyak loncatan-loncatan yang kita bisa lakukan, perbaikan yang begitu banyak meningkat. Kalau kemudian disampaikan ke orang yang masih literatur yang sama, tutorial yang sama, yang lama, berarti kemudian kelebihan ini tidak akan terpakai. Ya, itu yang jadi masalah. Nah, problemnya sekarang saat orang membuat manual, sebetulnya si yang punya software sudah membuat manualnya. Bahkan guidance-nya juga di YouTube bagaimana cara ini itunya. Cuma bedanya saat dia memperbarui, kemudian tayangan ini lama dicabut, diganti dengan yang baru. Sedangkan ada orang yang mengutip konten yang lama, keburu dia bikin kemudian versi dia sendiri untuk personal, untuk kepentingan pribadi, di-sharing kepada orang-orang gitu loh. Nah, kemudian saat ada pembaruan, dia sendiri nggak tahu, karena dia udah nggak pakai software tersebut, atau mungkin ya ada keterbatasan biaya atau apa, sehingga tidak mau pakai software lebih baru. Akhirnya terkendala, dia tidak bisa mengupgrade, dan kemudian si pemumpunya software sudah memperbarui jauh, sementara yang belajar itu mempelajari dari sesuatu yang masih cetek. Gapnya kan tinggi kan, pas nanti pakai softwarenya sama tetap bingung. Yang rugi siapa? Si yang bikin tutorial? Enggak, dia nggak rugi, dia udah dapat ininya, number of hits-nya udah seneng. Tetapi yang rugi si yang punya software, seolah-olah softwarenya nggak baik, seolah-olah softwarenya bingungin. Padahal ada manualnya yang nggak seperti baca. Dan yang guni penggunanya di situ yang tadinya harus mendapatkan sesuatu yang maksimal, jadi nggak maksimal. Oke, nah sekarang di sini kita sisihkan orang yang berupaya bikin kayak gitu ya. Saya nggak mau terlalu menyalahkan dia juga, namanya orang usaha. Oke. Yang saya sekarang berikan kepada Anda yang berupaya mencari informasi. Nah, kalau tahu ada kondisi bahwa perbaruan yang seperti saya utarakan gini, berarti Anda harus berpikir, sebaiknya Anda harus selalu memperbarui informasi itu menjadi sesuatu yang up to date. Cari informasi up to date. Kalau dapat literatur yang sudah 1 tahun, 2 tahun lewat, lupakan. Coba cari yang lebih baru lagi. Coba try to find out. Di YouTube-nya ada kok. Itu kan kelihatan tuh tanggal berapa itu dibuat gitu loh. Ya. Nah, kemudian kepada orang yang membuat panduan, ya, yang buat panduan yang baru juga di sini, bukan yang baru, maksudnya panduan yang adalah, coba Anda perbarui konten Anda. Jangan hanya kepentingan ingin hanya ya atas mampunya bisa menceritakan suatu hal yang lama. Pada saatnya sudah ada hal yang baru, yang lama ini kenapa Anda tidak perbarui? Mungkin nggak Anda hilangkan, nggak apa-apa, tetapi bikin tulisannya di description bahwa sekarang sudah ada versi yang baru, namanya ini, atau bikin langsung sambung, bikin satu playlist, nanti kemudian sambung sama tutorial yang lebih baru, sehingga playlist ini akan meruntun dari versi lama, orang udah ya ini lama nih, diikuti. At the end of the sessions, kemudian akan dikenalkan kan, ada ending screen-nya oleh YouTube. Oh, sekarang ada yang baru nih. Yang baru itu adalah ke versi yang begini. Kemudian orang pas masuk ke dalam, oh oke, ada yang lebih baru lagi. Dia akan mau nonton lagi, sehingga lebih baru. Gitu loh. Ya, nggak ada yang dirugikan kalau cara kayak gitu. Yang senang bikin konten juga akan dapat hitsnya yang banyak. Yang punya software juga senang, selalu dibantu pembaruan. Dan yang belajar jadi senang karena dia bisa mendapatkan sesuatu yang paling mutakhir. Kenapa saya ceritakan ini semua dari ujung ke ujung? Ada suatu hal yang lucu di suatu alumni sekolahan lah, ya, saya nggak ceritakan apa. Jadi ada yang sharing sama saya, bah, saya nanti dibilang akan ada kumpul-kumpul dengan Zoom gitu loh. Oh ya, di sekolahan tersebut ya, dan kemudian kita dapat literaturnya, kasih lihat literatur ini cocok nggak nih? Dia bilang bagus, ini kan enak literaturnya. Pas saya lihat, ini literatur tahun 2017. Saya ngeliatnya kemarin loh. Kemarin itu tahun 2000, berarti sampai hari ini ya, tahun 2020. That means the tutorial is already 3 years old. It's already too obsolete. Ya, kuno banget kita bilang. Saya bilang tadi di dunia software kan lonjakannya tinggi. Gitu loh. Ya, tetapi ini kok begini sih diedarnya ya. Soalnya sama panitianya diedarkan yang pakai begini. Nah, kesalahan yang kayak gini kita patut sayangkan gitu loh. Ya, harusnya selalu kita perbarui untuk sesuatu yang lebih up to date. Gitu. Orang bisa sampai nggak sadar. Dan khususnya kalau kita sharing tentang Zoom, ya, sejak Mei ke atas, Mei ke sini, itu Zoom melakukan loncatan yang sangat drastis. Kita bisa bilang benar-benar big leap gitu loh, ya, loncatan jauh, gede gitu.
Dimana yang versi dulunya dibilang ada belum terenkripsi, sekarang versi yang barunya sudah terenkripsi. Hal itu kan yang banyak menjadi isu bahwa banyak orang mendiskreditkan Zoom. TV-TV juga ada TV tertentu lah ya, dengan kepentingan tertentu mendiskreditkan Zoom. Nah, sekarang Zoom saya sudah memperlakukan perbaikan. Ayo kita sambut, kita perbaiki software kita perbarui, kita perbaiki tutorial, yang bikin tutorial, kita perbarui versi kita, softwarenya di PHPC, dan kemudian kita belajar cari informasi yang lebih baru, yang sesuai dengan konten yang kita punya. Kalau kita bilang, wah pas kita install di sini, dibilang kan tanggalnya ini sekarang aplikasi ini adalah 2020. Oke, fine, I got the latest one then, gitu ya. Kemudian cari tutorial, ya jangan cari yang kuno dong. Gitu loh, cari yang baru, kita cari aja di mana, nanti ketemu yang baru. Nah, itu yang dipelajari. Kalau dapetnya kuno gimana, Bah? Saya pelajari sebagian. Saya nggak saja seperti itu. Saya rekomendasikan tetap cari yang baru. Pasti akan ada orang selalu membuat yang baru. Karena semakin baru, semakin up to date, semakin baik. Jangankan dia umpamanya 3 tahun kuno, 6 bulan kuno pun kalau saya bilang ada yang versi baru, coba cari yang baru. Dicoba ya. Tapi kalau nggak ketemu ya sudah, tonton yang ini dulu. Paling tidak tinggal hanya nunggu dalam beberapa minggu, pasti ada seseorang yang lain di luar sana, baik bahasa Indonesia mungkin bahasa asing, dia akan membuat tutorial untuk versi yang paling baru. Karena banyak orang sekali yang untuk juga melihat ini suatu pangsa yang cukup baik dengan membuat tutorial-tutorial. Oke? Itu aja panduan yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat, semoga amanah buat semuanya, dan kemudian semoga bisa memajukan Indonesia lebih drastis lagi, dan kemudian bisa membuat kehidupan sosial media kita jauh lebih baik. Ya? Oke. Abang mohon pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.